I've been feeling so, I've been Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Arda Marvan Arsaladi dengan NPM A1G022119. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi manajemen kurikulum dalam mata kuliah pengelolaan pendidikan yang diambil oleh Bapak dosen saya, Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Pada materi manajemen kurikulum terdapat 8 hal yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, konsep dasar manajemen kurikulum. Yang kedua, ruang lingkup manajemen kurikulum. Yang ketiga, ada prinsip dan fungsi manajemen kurikulum. Yang keempat, ada komponen kurikulum. Selanjutnya, yang kelima, ada perencanaan kurikulum. Yang keenam, ada model implementasi kurikulum. Yang ketujuh, ada pengembangan isi kurikulum. Dan yang terakhir, ada evaluasi kurikulum. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu konsep dasar manajemen kurikulum. 1. Pengertian kurikulum menurut para ahli. Menurut Rusman, kurikulum merupakan segala upaya sekolah untuk mempengaruhi siswa agar dapat belajar baik dalam ruangan kelas maupun luar sekolah. Menurut Harold B., kurikulum merupakan semua kegiatan yang diberikan kepada siswa di bawah tanggung jawab sekolah. Yang terakhir, menurut Ramayulis, kurikulum merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan dalam suatu sistem pendidikan. Karena itu, kurikulum merupakan mencapai tujuan pendidikan sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengajaran pada semua jenis dan tingkat pendidikan. Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran agar untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, pengertian manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan sistem pengelolaan atau penataan terhadap kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan. Selanjutnya, yang kedua ada ruang lingkup manajemen pendidikan. Yang pertama ada KTSP. KTSP lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevansikan antara kurikulum nasional dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan, sehingga kurikulum tersebut merupakan kurikulum yang integritas dengan peserta didik maupun lingkungan di mana sekolah itu berada. Rusman mengemukakan bahwa dalam KTSP dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip berikut. Pertama, berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Yang kedua, beragam dan terpadu. Yang ketiga, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang keempat, relevan dengan kebutuhan kehidupan. Yang kelima, menyeluruh dan berkesinambungan. Yang keenam, belajar sepanjang hayat. Dan yang terakhir, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Selanjutnya yang kedua, manajemen mutu berbasis sekolah atau MBS. Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah merupakan pendekatan baru dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan pada kemandirian dan kreativitas sekolah atau satuan pendidikan, beragamnya kebutuhan siswa dalam belajar, kebutuhan guru dalam melakukan kegiatan pembelajaran, dan staf lain dalam pengembangan profesionalnya, berbedanya lingkungan sekolah yang satu dengan yang lainnya, dan ditambahnya dengan harapan orang tua dan masyarakat akan pendidikan yang bermutu bagi anak, dan tuntutan stakeholders untuk memperoleh tenaga bermutu berdampak pada keharusan bagi setiap individu, terutama pemimpin lembaga pendidikan harus mampu respon dan mengapresiasikan kondisi tersebut dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, prinsip dan fungsi manajemen kurikulum. Yang pertama, prinsip kurikulum. Menurut Rusman, prinsip kurikulum yaitu 1. Produktivitas, 2. Demokratisasi, yang ketiga, kooperatif, yang keempat, efektivitas dan efisiensi, dan yang terakhir, mengarahkan visi, misi, dan tujuan. Yang kedua, fungsi manajemen kurikulum. Menurut Rusman, fungsi manajemen kurikulum adalah 1. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Yang kedua, meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran
sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar. Yang keempat, meningkatkan efektivitas kerja guru maupun siswa. Yang terakhir, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan kurikulum. Baiklah, selanjutnya yang keempat ada komponen kurikulum. Menurut Sanjaya, komponen-komponen yang membentuk sebuah kurikulum adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan yang ingin dicapai oleh pendidikan. Komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang ingin dicapai atau diharapkan. Tujuan pendidikan terdiri atas A. Tujuan nasional, B. Tujuan institusional, C. Tujuan kurikuler, D. Tujuan instruksional. Yang kedua, isi kurikulum. Isi kurikulum menyangkut semua aspek baik yang berhubungan dengan pengetahuan maupun materi pelajaran yang biasanya tergambar pada isi setiap mata pelajaran yang diberikan maupun aktivitas dan kegiatan siswa. Yang ketiga, metode atau strategi pembelajaran. Strategi berkaitan dengan upaya yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan. Strategi yang ditetapkan dapat berupa strategi yang menempatkan siswa sebagai pusat dari setiap kegiatan ataupun sebaliknya. Terakhir, evaluasi pembelajaran. Evaluasi merupakan komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Dalam konteks kurikulum, evaluasi dapat berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai atau belum, serta apakah kurikulum membutuhkan perbaikan atau tidak. Selanjutnya, perencanaan kurikulum. Yang pertama, pengertian perencanaan kurikulum. Menurut Hamalik, perencanaan kurikulum merupakan suatu proses sosial yang kompleks yang menuntut berbagai jenis dan tingkat pembuatan keputusan. Di dalam perencanaan kurikulum, minimal ada 5 hal yang mempengaruhi perencanaan dan pembuatan keputusan, yaitu filosofi, konten atau materi, manajemen pembelajaran, pelatihan guru, dan sistem pembelajaran. Perencanaan kurikulum berfungsi untuk sebagai pedoman atau alat manajemen yang berisi petunjuk tentang jenis dan sumber individu yang diperlukan, media pembelajaran yang digunakan, sumber biaya, tenaga, dan sarana dan prasarana yang diperlukan, sistem monitoring dan evaluasi, serta unsur-unsur ketenaga kerjaan yang diperlukan untuk pencapaian tujuan kurikulum. Selanjutnya yang kedua, perumusan tujuan kurikulum. Menurut Rusman, terdapat 3 sumber yang mendasari perumusan tujuan kurikulum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sumber empiris. Sumber ini berkaitan dengan tuntutan kehidupan masa kini yang dapat menjadi sumber informasi dan berperan sebagai landasan dikembangkannya tujuan-tujuan dalam kurikulum dan karakteristik siswa sebagai individu yang sedang berkembang secara dinamis dan memiliki kebutuhan fisiologis, sosial, dan kebutuhan pribadi. Yang kedua, sumber filosofis. Sumber ini menjadi acuan dalam mencari jawaban tentang apa yang harus dilakukan sehingga pendidikan dapat menjembatani keberhasilan para siswa. Selain itu, sumber ini juga dapat dijadikan sebagai acuan dalam menganalisis, mengambil keputusan atau pertimbangan, dan merumuskan hasil yang diharapkan sesuai dengan kondisi yang ada. Yang ketiga, sumber bahan pembelajaran. Sumber ini merupakan sumber yang umum digunakan dalam merumuskan aim, goal, dan objectives dalam kurikulum sekolah. Tepatnya, pelibatan ahli disiplin ilmu dan merumuskan tujuan. Selanjutnya yang ketiga, landasan perencanaan kurikulum. Menurut Rusman, landasan di dalam perencanaan kurikulum adalah yang pertama, kekuatan sosial. Pendidikan kita menggunakan sistem terbuka sehingga harus selalu menyesuaikan dengan perubahan dan dinamika sosial yang terjadi di masyarakat, baik itu sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Yang kedua, perlakuan pengetahuan. Pertimbangan lainnya untuk perencanaan kurikulum yang berhubungan dengan perlakuan pengetahuan adalah di mana individu belajar aktif untuk mengumpulkan dan mengelola informasi, mencari fakta dan data, berusaha belajar tentang sikap, emosi, proses informasi, memanipulasi, dan mengambil informasi untuk dikembangkan dan digunakan dalam kegiatan merancang kurikulum yang disesuaikan dengan perkembangan IPTEK. Yang terakhir, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Hal ini perlu diperhatikan oleh guru karena para guru dituntut untuk merencanakan kurikulum atau program pembelajaran yang berkenaan dengan kebutuhan dan perkembangan siswa. Selanjutnya materi yang keenam, model implementasi kurikulum. Miller dan Scheller menggolongkan model implementasi kurikulum menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, the Concurrence Based Adoption Model atau CBAM.
merupakan sebuah model yang dilakukan dengan mengidentifikasi tingkat kepedulian guru terhadap sebuah inovasi kurikulum. Yang kedua, model Lightwood. Model ini memfokuskan pada guru. Asumsi model ini adalah A. Setiap guru mempunyai kesiapan yang berbeda. B. Mengimplementasikan merupakan proses timbal balik. C. Pertumbuhan dan perkembangan dimungkinkan adanya tahap individu untuk identifikasi. Yang terakhir, model Tori. Model ini untuk mengunggah masyarakat mengadakan perubahan. Dengan model ini diharapkan adanya minat guru memanfaatkan perubahan. Selanjutnya yang ketujuh ada pengembangan isi kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembangan kurikulum dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan secara nasional. Selanjutnya, materi yang terakhir atau kedelapan adalah evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum merupakan pemeriksaan secara terus-menerus untuk mendapatkan informasi yang meliputi siswa, guru, program pendidikan, proses pembelajaran untuk mengetahui tingkat perubahan siswa dan ketepatan keputusan tentang gambaran siswa dan efektivitas program. Yang dievaluasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses analisis kebutuhan dan kelayakan. Yang kedua, proses perencanaan dan pengembangan. Yang ketiga, proses implementasi dan pelaksanaan. Yang keempat, proses evaluasi kurikulum. Dan yang kelima, proses perbaikan kurikulum. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.